tahun 2045 bonus demografi Indonesia ini luar biasa, Peter. 15 sampai 64 tahun harusnya ada di usia produktif, itu ternyata bisa menjadi beban bagi negara. Ya, baik Pastor. Kita akan bahas mengenai bonus demografi. Tahun 2045 bonus demografi Indonesia ini luar biasa, Pastor. 15 sampai 64 tahun 70%. Wow. Artinya itu usia produktif yang akan bisa memajukan bangsa Indonesia. Betul. Nah, menurut sudut pandang Pastor, sebagai seorang hamba Tuhan, Iya. itu apa ini bonus demografi? Apakah ini memang sudah jadi rencana Tuhan juga? Dan bagaimana kita menyikapi bonus demografi dari sudut pandang Pastor Stephen? Kalau satu bangsa memasuki bonus demografi, itu sebetulnya adalah peluang untuk bangsa yang bersangkutan bisa melompat menjadi negara maju, tidak terus negara berkembang. Tapi ya itu tadi, dalam bonus demografi itu juga ada bahayanya. Kalau mayoritas masyarakat yang ada di usia produktif ternyata tidak produktif, skillnya lemah, mentalitasnya kayak tempe, ya walaupun tempe itu sebetulnya sehat, tapi kan kita sering bilang, wah mental tempe gitu kan. Mental stroberi. Mental stroberi, padahal bagus, menarik, sehat. Nah tapi kalau kita sebagai satu negara, satu bangsa, ternyata mayoritas orang yang ada dalam usia produktif tadi, mentalitasnya jelek, tidak skillful. Belum lagi kalau ternyata dia juga punya karakter yang tidak baik. Wah, rusak sudah. Yang terjadi yang alih-alih menjadi sebuah batu pijakan untuk membawa negara berkembang menjadi negara maju, itu justru jadi batu sandungan. Jadi ada peluang maju, ada peluang mundur juga ya, Pastor? Oh iya. Makanya kita harus menyikapi bonus demografi yang akan kita masuki puncaknya sampai di tahun 2033 sampai 2045, ini harus dengan sangat strategis dan berhati-hati. Kita harus berfokus khususnya kepada kita para pemimpin rohani dan saudara para gembala jemaat. Kita harus lebih berfokus untuk memberdayakan dan mengkondisikan untuk anak-anak usia remaja, anak-anak muda yang ada di gereja kita menjadi pribadi-pribadi yang produktif, efektif, dan solutif. Maksudnya hidup mereka itu memang difokuskan untuk menjadi solusi. Hidupnya efektif, hidupnya produktif, menghasilkan, memberi dampak, selalu menjadi solusi. Nah, kalau kita gereja Tuhan tidak berfokus untuk memberdayakan, memperlengkapi, melatih, membangun kehidupan anak-anak muda kita, saya khawatir kita betul-betul akan mengalami adanya batu sandungan, bukan batu loncatan. Karena kalau kita melihat kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini, suka tidak suka kita harus membuat pengakuan bahwa mayoritas masyarakat yang ada di sekitar kita itu tidak baik-baik saja. Dari sisi mentalitas, kita sudah mulai mengenal lahirnya generasi stroberi. Yang otomatis mereka itu tipikal orang-orang yang tidak siap menghadapi tekanan, tidak siap menghadapi kompetisi, tidak siap menghadapi permasalahan. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, kita suka tidak suka akan mendapati ada kompetisi di sana. Suka tidak suka kita akan mendapati ada permasalahan yang masih harus kita selesaikan. Ada banyak tantangan yang harus kita taklukkan. Nah, buat generasi stroberi, bahkan mungkin ada generasi yang lebih muda lagi. Apa itu istilahnya? Generasi alfa atau apa itu saya agak lupa ingat. Itu generasi yang lahir di zaman TikTok, Pastor. Ya kita bilang aja generasi TikTok ya. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah masalah besar buat sebuah bangsa. Karena kalau generasi stroberi, generasi TikTok, ini lebih banyak daripada mereka-mereka yang istilahnya zaman dulu itu generasi baby boomer. Yang berani menghadapi tantangan, siap menderita, menghadapi hal-hal yang tidak jelas itu dihadapi dengan penuh keoptimisan dan keyakinan. Wah, ini jauh sekali dari sisi kesiapan mental, dari sisi skill dan kemampuan, jauh sekali. Sehingga apa yang terjadi sebagai akibatnya? Kita ada dalam bahaya.
mayoritas penduduk yang harusnya ada di usia produktif itu ternyata bisa menjadi beban bagi negara. Karenanya tidak bisa tidak, kita harus fokus untuk terus memperlengkapi anak-anak muda, anak-anak remaja kita. Syukur-syukur kita bisa membawa anak-anak muda, anak-anak remaja kita ini menjadi agen-agen perubahan. Jadi bukan cuma mereka menjadi pribadi yang efektif, solutif, dan produktif, tapi pribadi mereka itu menjadi pribadi yang menduplikasi diri dalam kehidupan anak-anak muda yang lain, anak-anak remaja yang lain, yang ada di komunitas mereka. Jadi mereka bangkit itu menjadi pemimpin-pemimpin baru, yang akan memimpin, menolong, memperlengkapi anak-anak muda lain yang ya masih membawa mental stroberi dan TikTok tadi, itu betul-betul mengalami perubahan. Sehingga sebagai akibatnya, dalam fase-fase bonus demografi, kita mendapati mayoritas orang-orang usia produktif yang ada hidupnya betul-betul produktif, skillful, jadi solusi bagi banyak orang. Wah, itu Indonesia akan langsung naik ke atas, masuk dalam fase negara maju. Tapi pertama-tama, Pastor, apakah benar harus dibenahi dulu mental, kerohaniannya? Karena kan begini, Pastor, kalau kita berbicara skill, Pastor, wah, zaman sekarang orang punya skill itu gampang, Pastor. Yes. ChatGPT udah gampang. Betul. Jadi banyak hal yang sudah dimudahkan sebenarnya. Yeah. Tapi masalah mental dan kehidupan kerohanian ini yang seringkali ChatGPT nggak bisa jawab itu, Pastor. Bagaimana ya, Pastor Stephen menanggulangi hal ini? Suka tidak suka, kita harus menyadari bahwa cepat atau lambat kita itu nanti akan berkompetisi dengan robot. Dan kita pasti akan kalah. Karena AI bisa merupakan gabungan dari sejuta otak menjadi satu. Digabungin sama manusia, ya. Melawan manusia yang seorang diri. Ya pasti kita kalah. Tapi bagaimana AI dengan segala kecanggihannya, robot yang mengadopsi teknologi AI ini tetap tidak bisa mengalahkan kita. Satu-satunya cara adalah yang pertama, kita membangun spiritualitas kita. Jadi spiritual quotient istilahnya, kecerdasan spiritual. AI itu nggak punya roh. AI itu cuma cerdas secara textbook. Ya, robot-robot yang nanti akan dipasang AI itu cuma cerdas secara textbook, tapi tidak punya kecerdasan spiritual. Itu keunggulan kita. Kecerdasan emosional itu hanya bisa diprogram kalau di AI. Tapi yang namanya emosi manusia itu seringkali beyond every program. Nah, kalau kita secara spesifik membawa orang-orang yang ada dalam lingkar pengaruh hidup kita, khususnya saya bicara sebagai seorang pemimpin rohani, memiliki kecerdasan spiritual, ini mereka akan bisa melampaui berbagai keunggulan yang dimiliki oleh teknologi AI. Dan sebagai akibatnya, kita tetap tidak tergantikan oleh AI, oleh robot. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bahwa setiap orang yang berinteraksi dengan kita mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu poin utamanya. Baru dari situ kalau kita berpikir mau mencetak emosi, mau mencetak mental, mau melakukan revolusi mental, itu terjadi dengan mudah. Karena secara spiritual sudah terdevelop. Nah, ketika spiritualitas dalam hidup seseorang terbangun, maka yang namanya mentalitas, skill, dan berbagai macam kondisi emosi itu akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi penting sekali kita membawa seberapa banyak orang yang ada terhubung kembali dengan realita Tuhan. Anyway, setiap kita sebagai manusia itu memiliki unsur Tuhan di dalam diri kita. Nah, unsur Tuhan inilah yang kalau mengalami zaman Tuhan, mengalami keterhubungan kembali dengan Tuhan, itu akan membuat keberadaan kita sebagai manusia itu menjadi pribadi yang sangat unggul, lebih unggul dari apapun juga. Karena kita akhirnya kembali masuk kepada jati diri kita yang serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Haleluya. Jadi sebenarnya, Pastor, tanpa unsur Tuhan itu dalam diri kita akan ngalamin degradasi ya, Pastor? Terus akan alami degradasi.
dari generasi ke generasi, dari abad ke abad. Kalau kita mau menyadari, kita itu terus mengalami degradasi loh. Dulu kalau kita berhitung, kita cukup dengan jari begini. Nah, kita sudah bisa berhitung. 5 kali 7 kali 13, udah bisa. Kalau sekarang harus pakai kalkulator. Ya kan? Artinya apa? Walaupun kelihatannya dimudahkan, tapi kita jadi tambah bodoh. Jadi otak kita tidak terdevelop. Jadi teknologi maju, tapi kok kita kayaknya mundur gitu. Iya, karena dipikir-pikir ya. Iya, karena semakin dimudahkan. Nah, sementara segala sesuatu yang memudahkan itu seringkali membuat kita jadi membatasi skill yang kita miliki. Nah, jadi contoh tentang berhitung aja dulu. Iya. Atau nggak usah berhitung lah, menghafal, mengingat. Dulu kita itu bisa dengan mudah menghafalkan nomor telepon. Wah, kita ingat nomor teleponnya. Hafal banget, betul itu. Iya. Tapi kalau kita sekarang, sudahlah cari aja di daftar kontak kan seperti itu. Karena kita sudah mulai malas menghafal. Ya udah dimudahkan kan teknologi. Akhirnya apa yang terjadi? Potensi puncak yang ada dalam otak dan hidup kita itu jadi diberangus. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Terus kembangkan kecerdasan spiritual dulu. Karena itu adalah kunci yang akan membuka berbagai macam kecerdasan yang lain, keunggulan yang lain. Jadi core-nya ini yang mesti kita pegang terus. Core-nya ini yang harus kita pegang. Keterhubungan dengan Tuhan itu segala-galanya. Makanya kalau ada banyak dari saudara, anak-anak remaja, anak-anak muda, saat ini merasa seperti, ya saya tahu sih saya butuh Tuhan, tapi kok saya tidak terlalu mengalami realita Tuhan. Nah, saya mendorong saudara untuk segera mendaftarkan diri, set waktu saudara untuk mengikuti acara retreat yang kita akan adakan pada tanggal 4-6 Juli 2024. Pastikan saudara mendaftarkan diri, hadir di sana, karena saya percaya lewat momen itu Tuhan akan kembali menjamah hidupmu, realitas sorga akan kembali terjadi dalam dirimu, dan kecerdasan spiritual itu akan mulai teraktivasi dalam dirimu. Sehingga engkau akan menjadi anak-anak remaja, anak-anak muda yang berdaya guna. Dan bahkan lewat hidupmu, engkau akan mendapati banyak anak muda lain, banyak anak remaja lain yang mengalami zaman Tuhan dan dibangkitkan untuk juga menjadi pembangun negeri. Jadi bonus demografi buat Indonesia tidak lagi menjadi batu sandungan, tapi mayoritas masyarakat betul-betul menjadi pribadi yang produktif, yang selalu menjadi solusi, yang selalu penuh dengan kreativitas, skill, kemampuan, sehingga menjadi batu loncatan untuk Indonesia masuk ke negara maju. Wah, tapi tadi penjelasan Pastor tadi itu, wah itu juga menghentak hati saya, Pastor. Karena saya jadi bertobat, Pastor. Karena kita tuh udah tanpa HP aja nih, Pastor. Kayak udah nggak bisa hidup gitu ya. Gitu, kayaknya udah mesti latihan hidup bener gitu ya, Pastor. Tanpa sadar kan, Pastor. Betul. Kita kadang bisa lebih butuh HP daripada butuh Tuhan, Pastor. Iya. Tanpa disadari begitu, Pastor. Tiap berapa menit sekali kita cek WhatsApp kita. Tapi kita berjam-jam tidak pernah cek hati kita. Adakah firman masuk dalam hidup kita? Kita udah nggak peduli lagi. Kita sibuknya cari tahu, adakah notifikasi yang masuk ke handphone kita. Nah, ini saja sudah membawa kita jadi punya fokus perhatian yang teralihkan. Tidak lagi berfokus hanya kepada Tuhan dan penggenapan rencananya, tapi mulai berfokus kepada keseharian kita yang manusiawi. Kesadaran akan Tuhannya hilang. Makin tipis tergerus oleh pola dunia yang ada. Sebenarnya apa yang Pastor sampaikan itu kayaknya klasik tapi core banget. Kayaknya bawa kehidupan kayaknya klasik, tapi ya benernya harusnya begitu ya, Pastor. Iya, harusnya seperti itu. Sehingga efek-efek negatif yang sebetulnya sudah disetting oleh si jahat untuk mulai bermunculan, mulai berdatangan gara-gara kita mengikuti pola dunia yang ada, itu bisa kita hindari. Kita bisa tahan, tidak perlu terjadi atas kita. Nah, contoh sederhana aja. Kalau dari sejak kecil, masih baby, kita kalau mau kasih makan baby aja sudah langsung dipasang YouTube, namanya itu, baby shark, Nah, coba kalau itu yang terus terjadi dari tahun ke tahun,
dari pertumbuhan usia dia terus semakin dijejali dan dicekoi oleh tayangan-tayangan. Tentu saja dia sulit untuk konsentrasi. Mau sekolah, mau belajar sulit konsentrasi. Gimana coba? Dalam pekerjaan pengennya yang enak-enak doang. Kalau ada tantangan sedikit, sudah mulai mengeluh dan mundur. Repot kita. Generasi seperti ini harus dirubah. Kita harus pastikan kita punya generasi yang tangguh, yang cerdas spiritualitasnya, yang menjadi solusi bagi banyak orang, yang memiliki kehidupan produktif, dan selalu bisa membawa banyak orang masuk ke jalan hidup yang lebih baik lagi. Haleluya. Karena itu segera daftarkan diri Anda di dalam Retreat The Golden Generation 4-6 Juli 2024. Segera daftarkan diri Anda pada nomor di bawah ini. Yes. Pastor, waktu kita sudah habis, Pastor. Tapi kita mau bahas lagi nanti, Pastor, tentang anak-anak muda. Tapi kita akan bahas kelebihan dari generasi Z dan generasi Alpha. Asik, siap. Ya, baik, Pastor. Terima kasih untuk segala jawabannya dan juga ilham yang Pastor Stephen sampaikan untuk kami semua. Saya yakin itu membangun kehidupan pemirsa semua. Kita ketemu lagi bukan hanya di ruang kuliah Tiranus, tapi juga di acara retreat tanggal 4 sampai 6 Juli nanti. Haleluya. Sampai jumpa kembali di dalam ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Haleluya.